Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perhatikan ini lini masanya ya, lini masa untuk pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Konfirmasi kesediaan dimulai hari ini hingga tanggal 17 Mei 2025 ya. Biasanya diakhiri di pukul 23.59 ya. Jadi itu adalah konfirmasi kesediaan. Lalu, kalau kita ingin membangun sumber daya manusia yang unggul, gitu ya, seperti yang tadi di dalam disampaikan ya di awal paparan saya, maka saya meyakini bahwa kunci utama untuk mewujudkan SDM unggul ini adalah guru. Karena guru adalah ujung tombak yang dapat memastikan apakah semua program prioritas kita dapat terlaksana atau tidak. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dosen. Dan dengan profesionalitas yang dimiliki, maka dipastikan kesejahteraan itu akan mengikuti. Jadi kami percaya bahwa profesionalitas dan kompetensi yang tinggi itu akan membawa guru-guru kepada kesejahteraannya. Karena program prioritas kita adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui pemenuhan sertifikasi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu mari kita lihat ya di sini program prioritas yang terkait dengan guru itu apa saja. Bapak Ibu bisa melihat di situ ada 10 program prioritas yang sekarang sedang dikerjakan oleh Kemendikbudristek dalam hal ini adalah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, di dalamnya salah satu program prioritas yang diunggulkan adalah terkait dengan pendidikan profesi guru bagi baik itu untuk PPG guru tertentu maupun untuk PPG calon guru Bapak Ibu. Nah, saat ini di kesempatan siang hari ini, saya ingin menyampaikan bagaimana kita bersiap melaksanakan PPG guru tertentu untuk tahap 1 atau batch 1. Jadi di sini selain PPG pelaksanaan PPG program prioritas yang lain yang juga menjadi unggulan yang kemarin diumumkan Presiden ya pada saat peluncuran baru saja ada 4 program prioritas yang merupakan program terbaik cepat Presiden. Salah duanya itu adalah PPG dan juga terkait dengan pemenuhan kualifikasi S1 D4 bagi saudara-saudara kita guru yang belum berkesempatan untuk S1 D4. Nah, terkait dengan kebijakan pendidikan profesi guru Bapak Ibu, kita dalam pelaksanaan PPG guru tertentu saat ini kita masih mendasarkan pada Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, di mana PPG itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu PPG guru tertentu yang mana di sini fokusnya adalah penuntasan guru bersertifikat pendidik yang berdampak pada kualitas pembelajaran dan tentu pada kesejahteraan para guru, dan juga PPG calon guru yang mana di sini adalah mendorong kesinambungan supply dan demand melalui penyediaan guru yang berkualitas. Jadi dua-duanya kalau ditanya mana yang lebih penting, dua-duanya penting. Tapi kita tentu mengerjakan berdasarkan prioritisasi pada saat sekarang ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar yang saya banggakan di seluruh Indonesia, bagaimana terkait dengan kebijakan pendidikan profesi bagi guru tertentu ya. Jadi kami masih tetap menjalankan apa yang sudah kita kerjakan di tahun sebelumnya, di tahun 2024 ya, yang mana sudah berhasil meluluskan hampir 600 guru bersertifikat pendidik. Di sini kami tetap mengedepankan percepatan yang mana Kemendikbudristek berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi sekitar 800.000 lagi dalam tahun ini dan sekitar 1 juta dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun. Jadi kita ingin menuntaskan ya, tahun ini adalah tahun penuntasan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu. Dan kita lakukan akselerasi dengan yang sekarang kita kerjakan. Selain itu, kebijakan itu terkait seleksi, kami juga akan menyelenggarakan hanya seleksi administrasi saja Bapak Ibu. Semua guru yang memenuhi persyaratan administrasi dan belum memiliki sertifikat pendidik mendapat kesempatan yang sama mengikuti PPG tanpa kecuali. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dokumen Permendikbudristeknya, syarat administrasinya apa saja. Jika memenuhi syarat itu, maka semua guru tanpa kecuali berkesempatan untuk mengikutinya. Kemudian juga terkait dengan pembelajaran. Pembelajaran untuk PPG kali ini, untuk batch 1 dan batch selanjutnya, kita rencanakan dalam tahun 2025 ini ada 3 batch, itu tetap dilakukan dengan pembelajaran mandiri yang dilakukan secara fleksibel melalui platform rumah pendidikan atau ruang GTK yang ditempuh kurang dari 1 semester.
Jadi tetap online, Bapak Ibu bisa mengerjakan modulnya kapan saja, di mana waktu bisa diatur oleh Bapak Ibu, sehingga aktivitas Bapak Ibu yang biasa dikerjakan tidak terganggu dengan pelaksanaan PPG ini. Dan juga pada uji kompetensinya, materi uji kompetensi diselaraskan dengan materi pendidikan profesi guru dan pengalaman mengajar Bapak Ibu. Uji kompetensi terjadwal dan kesempatan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan kesiapan guru. Jadi kalau untuk pembelajarannya fleksibel, Bapak Ibu bisa melakukan kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu. Dalam 24 jam bisa memilih kapan saja, sedangkan uji kompetensi yang terjadwal. Tapi Bapak Ibu bisa memilih kapan uji kompetensi yang dipilih waktunya sesuai dengan apakah Bapak Ibu sudah siap dan waktunya tidak berbenturan dengan aktivitas yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah mimpi kami semua ya. Mimpi kami di Dijen GTKPG dan di Kemendikbudrismen. Mimpi kami seperti yang di dalam kota itu di rencana ke depan ini ya. Di rencana ke depan ini ya Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa eh, harapan kami di tahun 2026 semua diagram pai itu berwarna biru tua. Artinya 3 juta lebih guru atau 100% guru kita sudah bersertifikat pendidik. Sehingga kita tinggal memikirkan bagaimana meningkatkan kompetensi para Bapak Ibu guru. Nah, tahun 2025 ini, jika tidak ada aral melintang, semua perencanaan kita eksekusi dengan baik, maka di tahun 2025 ini kita akan merubah grafik diagram pai ini dari yang di sini yang 2024 di sini dari yang 65% guru berserdik ya atau 1.978.177 itu angka yang sekarang terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam tahun 2024 yang berserdik atau 65% dengan ditambahkan semua ikut PPG tahun ini, maka persentasenya akan bertambah menjadi 92%. Guru di Indonesia akan berserdik. Pertanyaannya, mengapa tidak semua atau 100%? Mengapa harus tahun 2026 sampai 2029 baru bisa memenuhi 100%? Karena Bapak Ibu di dalam data yang kita miliki, yang kami miliki, dari hampir 3 juta guru itu masih terdapat 249.000 lebih guru atau 8% guru kita yang belum memenuhi S1 di 4. Nah, itu yang tadi saya sampaikan di dalam slide sebelumnya, 249.000 inilah yang akan mendapatkan bantuan pemerintah melalui Presiden ya, kemarin diumumkan, yaitu melalui beasiswa untuk pemenuhan kualifikasi S1 di 4. Jadi dengan mereka sudah di S1 di 4-kan, maka di tahun 2028 maksimal ya dalam 3 tahun mereka akan bisa mengikuti PPG dan di 2028 itu pula Bapak Ibu guru atau 2029 semua Bapak Ibu guru akan mendapatkan tunjangan profesi. Jadi itu sebenarnya grand design kita untuk penuntasan PPG guru tertentu. Sehingga Bapak Ibu guru semua yang sekarang ya hingga tahun ini belum berkesempatan mengikuti PPG guru tertentu, kami pastikan jika Bapak Ibu memenuhi syarat administrasi yang tertuang dalam Permendikbudristek itu, Bapak Ibu akan bisa dituntaskan di tahun ini. Selanjutnya, siapa saja sih yang akan menjadi peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 ini? Ya, jadi berdasarkan kemampuan kapasitas LPTK yang ada, berdasarkan anggaran yang saat ini tersedia terlebih dahulu, maka ada 300 dan berdasarkan pertimbangan teknis lainnya, maka ada 325.000 peserta ya yang akan ikut dalam PPG tahap 1 yang akan tersebar di 124 LPTK di seluruh Indonesia dan meliputi 78 bidang studi. Jadi 325.000 terlebih dahulu. Kira-kira rincian dari 325.000 itu di mana saja sih keberadaannya? Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya di paparan ini ada di seluruh provinsi itu tersedia, yang mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur hingga ada di luar negeri pun ada 12 peserta yang akan ikut PPG guru tertentu. Di 38 provinsi termasuk Papua ya dengan pengembangan provinsinya itu juga kami sudah pilihkan peserta-peserta PPG sesuai dengan kriteria yang ada, maka akan ada 325 guru yang akan ikut. Kalau dilihat dari jenjangnya ya, mulai dari TK hingga sekolah luar biasa,
juga guru-guru kita beri kesempatan untuk menuntaskan PPG-nya. Jadi menurut TK ada 22.310 dan yang terbanyak adalah guru dari sekolah dasar. Itu 152.322. Kalau kita lihat sebenarnya PPG tahun ini, batch 1 ini yang 325.000 itu, kalau dilihat dari status kepegawaiannya ya Bapak Ibu, yang terbesar itu adalah persentase terbesarnya itu adalah dari non ASN atau guru honor ya, non ASN atau guru swasta yang jumlahnya lebih dari 50%. Sedangkan yang PNS itu sangat kecil, 7%, dan sisanya adalah P3K. Jadi ini menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah dalam hal ini adalah pendidikan profesi guru tanpa mendikotomikan negeri dan swasta. Siapapun yang memenuhi kriteria, siapapun yang memenuhi persyaratan akan kami panggil untuk pendidikan profesi guru ini. Ya, jadi ini kita tuntaskan dan 51%-nya adalah dari non ASN, dari honor di sekolah negeri maupun guru-guru di sekolah swasta. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaannya ya, hari ini sudah dimulai pemanggilan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih alur penyelenggaraan pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025? Yang pertama adalah konfirmasi kesediaan. Nanti Bapak Ibu guru kami mohon untuk melakukan konfirmasi kesediaan pada akun SIM BKP-nya masing-masing. Setelah itu berikutnya adalah lapor diri pada LPTK ya. Nah, guru diharapkan melakukan lapor diri secara daring pada LPTK melalui tautan yang diberikan pada akun SIM PKB-nya masing-masing. Kalau tanya di mana saya bisa lapor, gimana caranya, LPTK saya di mana gitu, Bapak Ibu bisa melihat di akun SIM PKB-nya masing-masing. Di situ ada tautan yang Bapak Ibu bisa kunjungi dan dari situ Bapak Ibu bisa akan terhubung langsung ke LPTK di mana Bapak Ibu akan belajar selama PPG ini. Dan dilanjutkan dengan pembelajaran mandiri ya secara daring melalui platform Ruang GTK yang sudah kami siapkan. Ikuti semua tahapan yang ada di dalam Ruang GTK itu dengan sebaik-baiknya dan belajar sendiri ya. Tekun mempelajari modul itu, lakukan dengan sungguh-sungguh karena nanti uji kompetensinya juga diambil dari modul yang Bapak Ibu pelajari. Selanjutnya di tahapan keempat adalah setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua alur itu, pembelajaran mandiri sudah selesai, semua prosesnya diikuti, maka dilanjutkan dengan pendaftaran UKPPPG. Nah, guru, Bapak Ibu guru yang sudah mempelajari semua modulnya tadi dan menyelesaikan jurnal, ada jurnal yang harus diselesaikan. Jadi kerjakan juga, lakukan juga jurnal dengan baik, jangan hanya mengupload kertas kosong, hanya diperiksa ya semuanya oleh para dosen. Jadi jangan beranggapan ini hanya formalitas belaka, seperti yang tadi Pak Menteri sampaikan, kerjakan dengan baik, jurnalnya juga dikerjakan, dan selanjutnya dapat mendaftarkan diri mengikuti UKPPPG melalui tombol daftar UKPPPG di platform Ruang GTK. Ya, perhatikan dengan baik, kurang lebih itu alurnya Bapak Ibu untuk bisa mengikuti PPG guru tertentu hingga tuntas. Ada 4 ya, 4 yang harus diikuti. Lalu kalau ketemu permasalahan, ya ada nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan kemana Bapak Ibu akan menghubungi jika mendapatkan permasalahan atau kesulitan pada saat mengikuti tahapan-tahapan ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perhatikan ini lini masanya ya, lini masa untuk pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Konfirmasi kesediaan dimulai hari ini hingga tanggal 17 Mei 2025 ya. Biasanya diakhiri di pukul 23.59 ya. Jadi itu adalah konfirmasi kesediaan. Kemudian lapor diri dan orientasi di LPTK dimulai tanggal 22 Mei besoknya ya hingga 1 Juni. Kemudian pembelajaran mandiri secara daring di ruang GTK dimulai dari tanggal 6 Juni hingga 18 Juli 2025 dan pendaftaran UKPPPG-nya di tanggal 7 hingga 19 Juli 2025. Jadi itu tanggal-tanggal pentingnya ya, dicatat. Nanti kita akan ikuti alurnya sesuai dengan lini masa yang sudah ditetapkan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk seluruh guru di Indonesia yang akan bersiap mengikuti pendidikan profesi guru. Sekali lagi ada pesan-pesan penting ya yang saya sampaikan tadi dan jika ada kesulitan hubungi helpdesk atau pusat bantuan
yang resmi yang ada di laman PPG. Saya akhiri paparan saya dengan pantun. Pagi cerah, burung pun bertemu. Angin berbisik di sela waktu. Bapak Ibu, selamat mengikuti PPG guru tertentu. Langkahmu mulia untuk wujudkan pendidikan bermutu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.